ini apa yang kita bicarakan? Tentang kendala dalam mengajar, kendala kedisiplinan siswa. Khusus kita punya mata pelajaran. Bu ngajar apa? Pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Ya, sejarah wajib dan sejarah peminatan. Apa kendala yang ibu hadapi dalam mengajar dengan kedisiplinan siswa ini? Kadang mereka terlambat, kadang pelajaran sudah mulai, terus ada yang baru datang, kadang sudah selesai dengan materi penjelasan, ada yang belum masuk. Kemudian masuk dengan berbagai alasan, begini, begitu, dan lain sebagainya. Terus tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian ada yang tidak pernah ikut pelajaran sama sekali, tapi pas ulangan dia ada. Mengenai tempat tinggal, masyarakat tidak, karena ibu sampaikan tadi anak-anak ini tidak datang terlambat, apa alasan mereka yang kelebihannya? Ada yang bilang terlambat bangun, ada yang bilang bantu orang tua dulu sebelum ke sekolah. Terus ada yang tempat tinggalnya jauh. Ada kan di sini yang di Padu Adong susah apa? Transportasi ke sini. Masalah transportasi. Dengan hal tersebut, apa yang sudah pernah ibu lakukan? Pertama kalau yang masalah transportasi saya maklumi, saya suruh masuk. Tapi saya berikan peringatan untuk jangan bangun terlambat karena kalian tahu tidak ada transportasi. Kalian harus bangun lebih pagi supaya bisa dapat transportasi karena kendaraan umum itu keluarnya pagi. Kalau jam 9 kan sudah dapat. Itu masalah anak-anak yang punya jarak yang jauh. Kalau anak-anak yang terlambat dengan jarak tempuh yang dekat, apa yang ibu sampaikan? Itu alasannya kan terlambat bangun. Jadi saya bilang malam jangan begadang karena kamu tahu besok sekolah. Boleh kamu begadang tapi jangan di hari yang besok kamu sekolah. Yang lain ibu lakukan seperti apa? Ya saya mengingatkan orang saja karena paling banyak alasannya itu. Mengingatkan dan memotivasi. Iya, memberikan motivasi biar jangan terlambat supaya tidak ketinggalan materi. Dari hal tersebut, kesulitan yang terbesar yang ibu alami seperti apa? Kesulitan terbesar tidak ada. Misalnya ada siswa datang terlambat dan yang kadang ibu ada kesal, jengkel, kenapa ada terlambat? Apa kesulitan yang ibu alami di sana? Jengkel, ingin menyampaikan sesuatu, takut potong kasar, takut siswanya down begini gitu. Jadi akhirnya coba diam, saya kan pedang sendiri. Apa solusi tindakan yang akan ibu ambil? Seandainya ibu menemui hal seperti itu, misalnya ada siswa yang datang terlambat, baru ibu sudah dalam proses mengajar nih, baru muncul, apa yang ibu lakukan? Pertama kali saya lakukan, saya bertanya dulu, kenapa aku terlambat? Terus aku bicara dekat, kenapa saya bisa terlambat? Setelah dia memberikan alasan, saya memberikan dia izin untuk mengikuti dulu pelajaran saya. Kemudian setelah selesai belajar, siswa semuanya keluar, terus saya panggil dia. Kemudian saya memberikan dia motivasi, kemudian saya menasihati dia untuk kedepannya jangan diulangi lagi seperti itu. Banyak kan siswa yang seperti itu yang pada saat ibu pembelajaran ibu lakukan? Tidak terlalu banyak, paling cuma 1-2. Tidak terlalu sering. Ada beberapa siswa yang sering sudah mulai pembelajaran baru masuk. Nah, tindakan apa yang ibu ambil? Misalnya anak ini hari ini dia terlambat, besoknya lagi terlambat, besoknya lagi dia terlambat lagi. Terus siapa yang ibu sampaikan ke anak ini supaya dia tidak terlambat lagi? Pastinya terus. Biasa kalau anak-anak yang begitu saya tidak izinkan masuk dulu ke pelajaran. Nanti selesai dulu baru saya panggil dia. Karena alasannya sudah berapa kali? Sudah berapa kali, karena pertama sudah saya ingatkan, tapi dia masih ulang lagi dengan alasan yang sama. Akhirnya jalan terbaiknya saya tidak izinkan dia masuk ke dalam ruang kelas untuk ikuti materinya. Langkah-langkah seperti apa yang akan ibu tempuh seandainya anak ini sudah melakukan, besoknya melakukan lagi, langkah-langkah seperti apa yang akan ibu ambil? Langkah-langkahnya mungkin menghadirkan orang tuanya untuk bertanya langsung kepada orang tuanya kenapa dia sering sekali terlambat, karena terlalu sering
terlambat, jadi saya buat panggilan untuk orang tuanya untuk bertanya secara langsung ke orang tua, supaya mungkin orang tua juga bisa membantu mengawasi anaknya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Apa yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah ini toh, dengan jarak tempuh yang ada dari siswa ke sekolah ini cukup jauh. Karena saya lihat di sekolah kita ini rata-rata banyak yang jauh tempat tinggalnya. Kalau yang untuk di kampung ini hanya berapa persen saja siswa kita. Ini banyak yang dari Tusuk, Pak Wasuk toh. Kemarin saya juga pernah bertanya masalah jarak transportasi ini. Untuk jarak dan transportasi ini, anak-anak ini solusinya seperti apa ya harusnya kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Masalah transportasi ini karena jaraknya jauh toh, apakah dikasih keringanan waktu atau bagaimana? Solusinya itu kita kasih keringanan waktu untuk mereka, tapi jangan terlalu ringan juga. Mungkin cuma kasih terlambat 15 menit masih maklum, jangan sampai hampir pelajaran selesai baru muncul tuh. menit waktu yang Ibu kasihkan Iya, untuk dispensasi waktu dari anak-anak ini untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Luar biasa apa yang Ibu lakukan. Karena bagaimanapun anak-anak kita ini kan sudah berusaha datang ke sekolah, Iya. karena masalah jarak, masalah transportasi mereka datang terlambat. Ibu sudah mengambil satu tindakan yang sangat luar biasa, memberikan mereka dispensasi waktu keterlambatan karena masalah jarak ini sangat luar biasa sekali. Apa komitmen Ibu ke depan tentang masalah yang Ibu hadapi sekarang ini, masalah kedisiplinan siswa ini datang terlambat, datang tidak tepat waktu? Apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmennya untuk apa? Ke depan bisa lebih baik lagi, bisa memberikan motivasi dan keluar ke anak-anak yang terbaik. Mungkin masalah-masalah terlambat, mungkin mesti memberikan mereka keringanan supaya mereka tidak merasa saya terlambat. Kadang anak-anak itu merasa kayak minder begitu, kayak rasa malu. Teman-teman lain di kelas terus dia datang terlambat, dia tidak bisa ikut pelajaran. Kedepannya mungkin meringankan anak-anak yang mungkin faktor jarak. Terus anak-anak yang jaraknya dekat, terlambat bangun, mungkin mengingatkan orang tua mereka untuk perhatikan jam tidurnya anak-anak, jam mereka ke sekolah, kemudian orang tua harus lebih mengawasinya lagi. Ya, harus ada kerja timbal balik toh antara orang tua dengan pihak sekolah, terutama guru dalam mengajar toh. Bebannya besar lagi nih kepada wali-wali kelas toh masalah kedisiplinan anak-anak ini. Jadi seperti apa tindakan yang Ibu lakukan anak-anak ini, yang terutama ini, kalau yang jauh kan kita sudah paham toh, yang dekat ini bagaimana tindakan Ibu yang Ibu lakukan, apa motivasi atau solusi yang diberikan kepada mereka? Solusinya untuk mereka ya kedepannya jangan terlambat lagi, kemudian berusaha untuk bangun lebih awal supaya tidak ada alasan lagi ke sekolah. Terus kemudian kalau mau, memang banyak yang alasannya itu terlambat karena sering bantu orang tua di rumah, karena memang tahu ada pekerjaan di rumah, bangunnya harus pagi. Dari saya, mungkin dari saya untuk kita pembicaraan kita di pagi hari ini, apa yang Ibu sudah lakukan itu menurut saya itu sangat luar biasa. Sudah memahami kondisi peserta didik kita yang ada di sekolah, terutama masalah kedisiplinan waktu, keterlambatan anak-anak datang ke sekolah. Ibu ambil komitmen memberikan mereka dispensasi waktu 15 menit, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di sekolah untuk anak-anak mengenai kedisiplinan waktu ini, mereka lebih paham, lebih mengerti apa yang harusnya dan mestinya yang mereka lakukan mengenai kedisiplinan ini. Jadi dari saya sangat luar biasa apa yang dilakukan. Sudah berusaha memberikan motivasi, juga melakukan hubungan timbal balik dengan orang tua, peserta didik mengenai kedisiplinan masalah waktu anak-anak ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan?
lebih lebih ke tenang sudah untuk karena semua yang di kampung kami ini sudah dikeluarkan. Kenang perasaan ibu. Selama ini bagaimana perasaannya jadi? Selama ini perasaannya mau marah salah, mau marah juga salah. Jadi boleh sebenarnya guru menegur, jangan memang sampai kita menegur dan mengingatkan toh agar kedepannya mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Itu nggak apa-apa bapak ibu guru lakukan. Jangan sampai kita sebagai seorang guru ini sampai kasar orang bilang mental itu memang tidak boleh. Sekedar hanya mengingatkan, menyampaikan, memberitahu, memberi masukan itu adalah tugasnya kita sebagai seorang guru. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih.